masih di surat Al-Mu'minun. Dilihat pada ayat 63. Surat Al-Mu'minun ayat 63. Di ayat 63 ya, garis keempat dari atas di ujung kiri, walahum a'malun min duni dzalika hum laha. Tadi karena nafasnya nggak nyampe, berarti di lafaz laha tadi kebaca lah gitu ya. Nah, jadi yang betul tetap dibaca panjang. Dzalika hum laha. Jadi berarti pada bacaan matobi tetap dibaca panjang. Di situ fathah, matobinya fathah. Laha ketika berhenti tetap hanya dibaca panjang, yang fathah. Kalau yang lemah misalnya berhenti pada lafaz qalu, berarti di lafaz qalu tetap qalu, bukan qol atau bukan qalu, tapi qalu. Kemudian misalnya berhenti pada matobihi yang kasroh, misalnya berhenti pada lafaz ayati. Ketika berhenti tetap T-nya dibaca panjang, ayati, bukan ayat atau ayati. Nah, katanya kalau berhenti huruf terakhir dimatikan, kebetulan terakhirnya ini sudah mati. Nah, maka tetap kondisinya dibaca panjang. Beda dengan misalnya yakulu misalnya. Yakulu. Nah, ketika berhenti huruf terakhir dimatikan, asalnya kan hidup lamnya. Nah, diganti dengan sukun yakul. Nah, kalau yang ini kebetulan terakhirnya sudah mati, ya tetap dibaca sukun. Jadi kalau berhenti pada lafaz laha tetap terbaca laha, bukan lah. Bedakan dengan lagu. Nah, bedakan dengan lagu. Misalnya ya yaqu lahu, tulisannya ya yaqu lahu. Ketika berhenti haknya dimatikan. Loh, kenapa yang bawah ini panjang kok ini ikut panjang? Karena panjangnya hu ini dia syaratnya dibaca panjang kalau ini terus. Lahu ma fis samawati, lahu ma, hunya dibaca panjang kalau diteruskan dan sesudahnya hu hidup. Kalau berhenti ya telat tinggal disukun. Nah, jadi panjangnya hu atau panjangnya hi, nah ini harus dilanjutkan. Kalau berhenti ya jadi sukun. Baik. Kemudian ayat 64. Di ayat 64 awal ayat, hatta idza aqalna. Nah, tadi membacanya kurang panjang karena tadi terbaca hanya 2 harokat. Hatta idza aqal. Nah, di situ hatta bacaan panjang bertemu dengan hamzah, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Hatta idza aqalna. Idza juga seperti itu, sama panjangnya 4 atau 5 harokat. Berikutnya ayat ke-71, garis keempat dari bawah.
wal ardu wa man fihin. Nah, berarti pada non bertasdid atau mim bertasdid maka dengungnya masih ada. Jadi huruf nunnya dimatikan sukun, tapi suaranya tidak langsung hilang. Jadi bukan fihim, tapi fihim. Nah, jadi dimatikan, tapi suaranya tidak langsung hilang dengungnya itu gunnahnya. Tulisannya fil yammi, ketika berhenti fil yam. Mingkemnya lebih lama, mingkemnya 2 harokat karena mim di tasdid digunakan 2 harokat. Tulisannya fil yammi, membacanya fil yam. Jadi 2 itu, non bertasdid atau mim bertasdid. Berikutnya ayat 78. Ayat ke-78. Wa huwa, ayat 78. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a. Sam'a. Nah, tadi saya mendengarnya ada suara yang lainnya, sam'a, sam'u. Nah, itu bukan tawalud. Kalau tawalud sam'a, nah itu salahnya ada ada suara me. Nah, kalau yang tadi ada suara sam'a, sam'a, kayak apa? Ya mim ya, yang biasa ada suara itu. Jadi bukan sam'a tapi sam'a, sam'a. Ketika menyebutkan mim kan mingkem. Pas begitu dibuka sudah suara mimnya sudah hilang. Sam'a bukan sam'a. Nah, suara mo itu dihilangkan. Sam'a. Baik. Kemudian 97. Ya, di sini lafaz Rabbi. Nah, Rabbi itu kalau di Al-Quran terkadang bi-nya dibaca panjang, terkadang dibaca pendek. Nah, ini hati-hati. Nah, kebetulan kalau di ayat 97 dan juga ini ada beberapa Rabbi. Ayat 92, Qur Rabbi imma. Walaupun terjemahnya sama, jadi ini ya mutakallimnya namanya. Ya mati setelah ba di sini dihilangkan. Itu menunjukkan ku. Nah, tapi di sini meskipun ya-nya dihilangkan, tetap maknanya Tuhan. Rabbi, di-nya pendek. Rabbi fala taj'alni. Di awal ayat 94 juga begitu, bi-nya dibaca pendek. 97 juga Rabbi, bi-nya dibaca pendek. Jadi kalau ketemu lafaz Rabbi, nah diperhatikan bi-nya panjang atau pendek. Kemudian 106. Baris kedua dari atas ujung di akhir ayat. Wa kunna qauman dhalin. Nah, mungkin tadi terlalu kuat menyebutkan botnya sehingga terdengar menyerupai to. Nah, bedanya apa di antara bedanya dari segi makhraj? Kalau ini to, dia makhrajnya kalau ini langit, ini gigi, to posisinya di sini. Nah, sama dengan 3 huruf ta, to, da, posisinya di sini. Dan dia karena di ujung langsung kehalang jadi kuat. To, ti, tu. Nah, kalau to dia lemah. Kalau ini lidah tampak samping. Nah, kalau ini saya gambarkan lidah tampak atas.
Nah, makhrajnya dha ini pinggir lidah dari pangkal sampai menjelang depan, menyentuh gigi geraham yang atas. Kalau ini misalnya lidah, ini gigi, dia nyenggol di sini. Karena nyerempet, pasti nggak kuat kan? Motor senggolan dengan motor pasti nggak langsung berhenti, karena nyerempet doang. Nah, karena itu tidak kuat. Beda kalau motor nabrak, nah, itu kuat. Nah, dot itu seperti itu. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini jangan dibaca walad do, bukan walad do tapi walau. Suaranya tidak langsung hilang karena dia nyerempet. Walau tidak, kalau langsung begini kuat. Di akhir surat Al-Fatihah itu bukan walad do tapi walau. Satu lagi ayat 110. Di ayat yang ke-110 fattaqul. Nah, di sini fattaqultumuhum. Dal tadi terdengar membaca dalnya terbaca kuat. Fattaqultum. Nah, yang betul fattaqultum, bukan fattaqultum. Nah, seandainya dalnya itu huruf dal yang tanpa titik, maka membacanya kuat fattaqultum. Karena ini dal, maka membacanya fattaqultum. Baik, itu evaluasinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi tajwid. Oh, mau baca? Saya nggak kelihatan datangnya tadi. Ya, boleh baca. Ayat berapa tadi? Habis dan habis. Oh, tadi terakhir aluminium ya. Baik, sekarang An-Nur. Suratun. Wa faradnaha, haknya panjang. Wa anzalna, ditahan. Azza, panjang dulu. Ya, sebentar. Berhenti di lafaz jaldah. Sekarang diulang dari kulla wahidin berhenti saja, kan sudah tanda wakaf itu. Kulla wahidin, ayo. Kulla wahidin minhuma mi'ata Jaldah. wala ta'khuzukum bihima Wala ta'khudhukum, mati bertemu ba. wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin
الزاني لا ينكح إلا Zaniyatan tan ilhar zaniyatan dari illa إلا زانية أو مشركة والزانية la yang ينكحها إلا illa lanya panjang. زاني أو مشرك Nah, sebentar. Diulang dari la yang kikuha illa لا ينكحها إلا زاني أو مشرك zanin, ada tanwinnya. Ulang dari illa. إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم Sebentar, tadi pas suhada'a maksudnya berhenti atau terus? Sekarang diulang dari bi'arba'ati. بأربعة شهداء. Nah, kalau berhenti disukun. Kalau syuhada Suhada. Tuh. Ulang nih. Tetap dari bi'arba'ati, tapi suhada'a jangan berhenti. بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة Samanina. جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة Ya, sudah. أبدا. Kalau sudah tidak kuat berhenti. Nanti kan terabas lampu merah kena tilang. Sekarang diulang dari wala taqbalu qalqalahnya. Wala taqbalu Taqo. wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ya, cukup. Surat An-Nur. Ya baik, tinggal 10 menit kita tambahkan materi tajwidnya. Yang ada tajwidnya dibuka. Melanjutkan di istilah-istilah dalam Al-Quran. Terakhir di Naql nomor 6. Sekarang nomor 7 Nun Wiqayah, halaman 144. Halaman 144. Ya, antum baca nomor 7. Ya. Nun Wikaya dalam mengganti tanwin dengan huruf nun kasroh ini ketika tanwin tersebut bertemu dengan hamzah wasol agar bacaan tetap terjaga tanpa ada bunyi yang hilang. Ya, baik. Jadi ada istilah nun wikoyah. Wikoyah itu arti aslinya menjaga. Wakoyaki takwa itu menjaga. Maksudnya apa? Menjaga biar bisa terbaca. Ini kalau di Al-Quran, misalnya di sini nukun ibnan, tulisan aslinya nukun ibnan, nukun ibnan. Di sini alif dari lafaz ibnu adalah hamzah wasol. Artinya kalau hamzah wasol, kalau dibaca dari nun, hamzahnya ini kasrohnya harus dihilangkan, hamzahnya harus dihilangkan. Nah,
setelah nukun langsung ketemu dengan sukun, ini bisa kebaca nggak? Nukun susah, tidak bisa kebaca. Nah, maka dibantu biar mudah terbaca, wikoyah bijanya biar bisa terbaca, maka yang asalnya tanwinnya dihilangkan, diganti dengan suara nun, dikasih tanda nun kecil, nunnya dikasro, maka membacanya nukuni bernahu, nukuni bernahu. Nah, cuman yang ada tanda nun kecilnya, nun wikoyah, ini di Quran yang terbitan Indonesia. Kalau terbitan Timur Tengah atau biasanya yang di HP, tanda nun ini tidak ada, tapi membacanya harus seperti ada nukuni bernahu. Jadi bukan nukun bernahu, tapi nukuni bernahu. Sama di bawahnya itu khairun itma'anna bihi. Membacanya gimana? Khairun itma'anna bihi. Terus berikutnya mana? Pak siapa? Ali Taiwan. Nomor 8. Ya, nomor 8. Sif mustadil adalah tanda bulatkan di atas huruf mat dalam kurung alif, waw atau ya, yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca baik ketika wasol maupun waqaf. Di mushaf Madinah bentuknya berupa bulatan kecil. Ya, baik. Jadi ada sifrun mustadirun. Sifrun itu zero, apa zero? Nol. Jadi lambang bilangan nol. Mustadirun, mustadirun itu melingkar, bulat. Jadi tandanya dikasih tanda seperti ini. Lingkaran bulat, sifrun mustadirun. Apa yang dikasih tanda lingkaran bulat? Ya. Alif atau ya atau waw. Nah, artinya huruf yang dikasih tanda lingkaran bulat ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Menunjukkan huruf tersebut tidak dibaca baik ketika wasol maupun ketika waqaf. Nah, di sini dicontohkan yang paling atas afa immata, yang dikasih lingkaran bulat yang huruf apa? Yaknya. Nah, seandainya kalau kita tidak berhati-hati nanti akan membaca afa immata. Nah, di sini yaknya dikasih lingkaran bulat, maka yaknya dianggap tidak ada, sehingga bacanya afa immata. Afa immata. Bisa jadi di Al-Quran yang lain yang dikasih lingkaran bulat huruf alifnya. Huruf alifnya. Nah, afa immata. Terus yaknya itu dikasih hamzah. Afa immata. Jadi yang penting bacaannya sama. Afa immata. Terus di bawahnya apa? Lafaz wasamuda fama abqa. Yang dikasih tanda lingkaran huruf apa? Alif. Maka daknya dibaca pendek. Wasamuda fama abqa. Kalau misalnya berhenti pada lafaz wasamuda, bacanya bagaimana? Wasamud. Dalnya dimatikan karena alifnya dianggap tidak ada. Terus yang paling bawah lam yakunil ladzina kafaru. Nah, itu di atas alifnya dikasih tanda lingkaran kecil. Maka yang memanjangkan ru bukan alifnya tapi huruf wawnya itu. Cuma diikuti waw mati atau waw su. Baik, satu lagi. Nah, balik ke antum. Yang nomor 9. Sifrun mustatir qaim adalah bulatan lonjong tegak, biasanya diletakkan di atas alif. Alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol, namun dibaca panjang ketika waqaf. Ya.
Jadi kalau yang tadi yang barusan tandanya lingkaran bulat. Nah, sekarang yang berikutnya sifrun mustatilun. Mustatilun itu panjang. Nah, tandanya seperti ini. Nah, kalau yang bulat tadi hurufnya alif, ya atau waw. Tapi kalau yang lingkaran lonjong hanya huruf alif saja. Nah, huruf yang diikuti alif dikasih tanda lingkaran lonjong ini, ketika berhenti, ya misalnya ini, ketika berhenti maka dibaca panjang. Ketika tidak berhenti dibaca pendek. Misalnya lafaz anak. Nah, ini ketika berhenti dibaca anak panjang dua huruf. Tapi kalau tidak berhenti dibaca pendek. Ana adidumma, ana adidumma. Jadi kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Di sini dicontohkan. Nah, ini ada wa tadunnuna billahi dununa. Nah, dununa ketika berhenti dibaca panjang seperti yang tertulis. Tapi ketika tidak berhenti maka dibaca pendek. Wa tadunnuna billahi dununa hunalika. Nah, jadi naknya ketika tidak berhenti maka dibaca pendek. Nah, itu tanda alifnya dikasih tanda lingkaran lonjong. Terakhir kita tadabbur ayat. Tadi ada dilihat ayat 97 dari surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Ya, Pak Ali yang ada terjemahannya dibaca. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. 98. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ya. Jadi dua ayat ini kandungannya adalah doa. Doa agar kita tidak mudah, tidak gampang digoda atau diganggu atau ditipu daya atau dirugikan oleh setan. Mulainya dari Rabbi, bukan dari wakul. Kalau wakul itu baru kalimat perintah. Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari gangguan atau dari tipu daya setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu agar setan itu tidak mendatangiku. Maka sebagian orang yang mau sholat ketika sebelum takbir itu ada sebagian yang membaca doa ini. Karena maksudnya biar setannya tidak mengganggu. Karena kalau terganggu kan sholatnya jadi tidak khusyuk. Ada juga kalau yang mau sholat baca surat An-Nas. Boleh, mau baca apa saja boleh, kan belum sholat, belum mulai sholat. Ini termasuk doa biar tidak diganggu oleh setan. Nah, ini sifatnya umum. Mau dibaca selesai sholat juga boleh. Sholat, mau sholat atau kapan saja boleh ini dibaca. Wa a'udzubika Rabbi ayyakhdhur hatta idza jaa ahadahumul maut. Nah, ini kalau dilanjutkan, ternyata setan itu mengganggu kita, mengganggu manusia terus menerus sampai menjelang meninggal pun. Nah, ini hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian setan masih terus mengganggu. Jadi setan itu tidak pernah putus asa untuk mengganggu kita. Setan itu putus asa hanya dari rahmat Allah. Kalau untuk mengganggu, tidak pernah putus asa. Kalau di ayat yang lainnya, mengganggu dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri. Ya, ketika Nabi Ibrahim mau menjalankan perintah untuk menyembelih Ismail, itu
Setan kan datangnya ke Nabi Ibrahim, gak berhasil, ganti menggoda anaknya Ismail, gak berhasil, datang ke rumah, datengin Hajar, terus dari berbagai sisi, sampai ketika manusia meninggal pun itu masih terus berusaha untuk mengganggu. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian pada di antara kalian. Qala rabbirji'un, Rabbi Tuhanku, kembalikanlah aku. Maksudnya minta dikembalikan hidup secara normal. Untuk apa kalau nanti hidup lagi? La'alli a'malu sholihan, aku ingin beramal soleh. Fima taraktu kalla, fima taraktu kalla, amal yang belum aku lakukan atau amal yang aku tinggalkan. Jadi orang di alam kubur pun itu pingin kembali ke dunia lagi. Untuk apa? Pingin ucapannya, janjinya, pingin melakukan amal soleh yang belum dikerjakan. Pingin sholat, pingin ngaji, pingin baca Quran, pingin sedekah dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Inna kalimatun huwa qailuha, itu cuman omongannya doang. Kalau istilah kita omdo, cuman janji palsu doang. Ntar seandainya dihidupkan lagi, ya bakalan beramal soleh lagi, tetap aja seperti sebelumnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, pembatas, sampai datang hari dibangkitkan lagi. Maka ayat ini menjadi peringatan bagi kita, mumpung kita masih punya kesempatan untuk beramal soleh, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena nanti ketika orang sudah meninggal dunia, baik orang soleh maupun tidak soleh, dua-duanya menyesal. Kalau orang yang tidak soleh menyesal, kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Menyesalnya itu kenapa dulu tidak beramal soleh. Orang soleh pun nanti juga menyesal. Kenapa menyesalnya? Kenapa sholat saya kok cuma yang wajib-wajib doang, kok nggak tambah yang sunnah? Kenapa dulu sedekah saya kok cuma 2.000, kok tidak 5.000? Kenapa kok cuma 5.000, kok tidak 10.000? Jadi menyesal, pingin untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal soleh selagi Allah masih memberikan kesempatan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum